Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku, sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen ada banyak motivasi yang mungkin orang-orang Kristen alami. Ada orang Kristen berpikir menjadi orang Kristen itu mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Misalnya dalam usahanya, dalam prestasi sekolahnya, dalam masa depannya. Tapi juga ada orang yang menjadi orang Kristen karena memang dia ketemu jodohnya orang Kristen, maka dia menjadi orang Kristen. Tapi saudara-saudara, yang kita ingin tahu adalah apa sih yang sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan kepada kita mengenai menjadi orang Kristen. Saudara, inilah yang akan kita renungkan hari ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 11 dan ayat 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perkataan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Dan kalau saudara baca tadi atau saudara dengar apa yang saya bacakan dari perkataan Tuhan Yesus, harga itu tidak terlalu menyenangkan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Saudara, siapa yang ingin dicela? Siapa yang ingin dianiaya? Saya yakin tidak ada. Tapi Tuhan pernah berkata seperti ini, saudara-saudara. Bahkan dikatakan, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengatakan ini. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, saudara, ada keniscayaan. Setiap orang Kristen mengalami hal-hal yang seperti ini. Tapi Yesus berkata, berbahagialah kamu. Saudara, mungkin harga yang harus kita bayar tidak persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi mungkin harga itu kita harus bayar. Sesuatu yang sifatnya kurang nyaman bagi kita. Kurang sejahtera bagi kita. Kurang untung buat kita. Tapi saudara-saudara, mengikut Yesus, engkau dan saya ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus berkata, jika engkau menanggung semuanya itu, berbahagialah kamu. Saudara, saya tidak tahu apakah engkau sedang mengalami seperti itu. Tapi jika engkau sedang mengalami seperti itu, Yesus berkata, berbahagialah kamu. Jikalau kamu, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat bagimu. Bahkan Tuhan berkata, bersukacita dan bergembiralah. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang kontradiksi dengan pengalaman hidup kita? Aniaya, celaan, fitnahan, bukankah tidak pernah menimbulkan sukacita dan kegembiraan? Yang adalah duka cita, bahkan kepahitan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah, bergembiralah. Saudara, mengapa Tuhan katakan demikian, saudara-saudara? Karena Tuhan berkata begini, bersukacita dan bergembiralah karena
upahmu besar di sorga. Saudara-saudara di sini memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama, kalau saudara berani bayar harga untuk Yesus Kristus, saudara adalah orang yang memiliki konfirmasi engkau diselamatkan Tuhan. Engkau berani bayar harga untuk imanmu. Engkau berani bayar harga demi Yesus Kristus. Engkau dikonfirmasi, engkau adalah orang diselamatkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa bersukacita dan bergembira? Yesus berkata, karena upahmu besar di surga. Apa artinya, saudara-saudara, upahmu besar di surga? Artinya, apa yang kau alami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan perhitungkan kepada engkau. Tuhan tidak anggap remeh. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan mencatatnya. Saudara, bukankah satu kesukaan, satu kegembiraan kalau Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita lakukan bagi Dia? Maka Yesus berkata, upahmu besar di surga. Saudara, upah itu saudara-saudara terkait dengan apa yang kita lakukan untuk Dia. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Jika engkau hari ini mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupmu, engkau harus bayar harga pikul salib. Ingatlah satu hal. Engkau adalah orang diselamatkan. Yang kedua, Tuhan peduli kepada engkau. Tuhan tidak tutup mata. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan Dia mencatat apa yang kau perbuat menjadi satu upah yang besar di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa kita bersukacita dan bergembira? Yang kedua, Yesus berkata, kenapa kita bersukacita dan bergembira? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, kita seringkali berkata, saya orang biasa, saya tidak seperti nabi ini, nabi itu. Tapi saudara-saudara, jikalau engkau mengalami kesulitan, harga harus dibayar karena Kristus. Saudara, Yesus menyetarakan engkau dengan nabi-nabi. Saudara, nabi-nabi pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, mereka dianiaya karena Tuhan. Saudara, memang kita bukan nabi. Tapi saudara-saudara, Yesus mengatakan, engkau memiliki keseriusan sama seperti nabi-nabi pada zaman dahulu. Saudara, bukankah nabi-nabi itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Tuhan memakai mereka dengan kuasanya. Tuhan memakai mereka dengan firman-Nya. Tuhan memakai mereka dengan otoritasnya. Saudara, siapa kita? Tapi Tuhan cuma pakai kita. Saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi kita yang rela bayar harga, saudara, kita adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Saudara, puji Tuhan. Kita orang-orang lemah, kita orang-orang sederhana. Tetapi Tuhan mau pakai kita sebagai seperti nabi-nabi pada zaman dahulu, saudara-saudara. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi penyalur firman Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang memiliki kesetiaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya harus membayar harga karena Kristus, Yesus berkata, berbahagialah kamu. Saudara, saya tidak tahu harga apa yang kau harus bayar. Mungkin di kantormu, mungkin di sekolahmu, mungkin dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin dalam profesimu, mungkin engkau sebagai ibu rumah tangga, mungkin engkau sebagai seorang ayah, sebagai seorang mama, sebagai seorang anak. Saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, ketika engkau bayar harga karena imanmu kepada Yesus Kristus, Yesus berkata, berbahagialah kamu, bersukacitalah, dan bergembiralah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena firman-Mu menolong kami mengerti situasi, kondisi yang kami alami dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Supaya kami tidak terbuai oleh janji-janji palsu dari manusia. Tapi kami berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebenaran. Firman-Mu mempersiapkan kami mengalami masa-masa yang sulit, tetapi tetap dengan sukacita, tetap dengan kegembiraan. Bahkan kami adalah orang-orang yang berbahagia, sadar hidup kami diberkati. Terlebih lagi ketika kami harus bayar harga karena iman kami kepada Yesus Kristus, karena sikap hidup kami karena Yesus Kristus. Tuhan bantu kami. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang hari ini
boleh mendengar firman-Mu hari ini. Mereka mengalami pergumulan, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu, supaya mereka pun mengimani firman-Mu, dan mereka menjadi orang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang bersuka cita, orang yang bergembira. Karena mereka tahu ya Tuhan, mereka adalah orang diselamatkan. Mereka tahu ya Tuhan, mereka adalah Tuhan yang sedang menyertai, Tuhan yang tidak meninggalkan mereka. Bahkan ya Tuhan, Tuhan mau memakai hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.